Lebih berat lagi, majelis hakim, pengadilan manapun majelis hakim yang harus menangani ijazah palsu mesti susah. Susahnya adalah kalau diteruskan, putusannya adalah tergugat harus membawa ijazah asli, udah pasti nggak ada. Kalau bawa ijazah asli, ijazah yang dokter Andes atau yang insinyur, tambah berat. Nanti ijazah SMA-nya tambah berat, itu yang satu. Di sisi lain, kok ya sempet ya saya lihat di medsos hari ini, Pak Jokowi ada video yang diputar menggambarkan beliau sedang wisuda. Lah kok foto zaman purbakala bisa ada dan itu potretnya siapa? Komentar di medsos itu, masa videonya malam-malam, wisudanya malam. Ini dengan putusan pengadilan Surakarta dan sampai ke Mahkamah Agung, kami yakin dan itulah bukti kami. Gitu. Nanti mungkin kuasa hukum akan mengokohkan itu. Tapi sekarang kita bertanya, bukti Anda apa? Itu bukti kami bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Ini putusan pengadilan. Itu sekarang Anda buktikan. Nah, kami yakin bahwa ya akan kesulitan membuktikan. Karena apa? Fakta kemarin saja sidang yang pertama ataupun yang kedua di sidang pidana sampai kasasi tidak ada satupun bukti dari keaslian atau ijazah aslinya Jokowi tersebut. Jadi kami yakin bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Dilihat dari hadirnya kuasa hukum sekarang, tapi tidak membawa surat kuasa, artinya menandakan bahwa sebenarnya dia gamang, gitu ya. Satu. Yang kedua, bahwa putusan tadi di Pengadilan Negeri Surakarta yang dianulir oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang oleh Mahkamah Agung itu menunjukkan bahwa memang tuduhan gitu ya, ataupun yang sudah ramai di masyarakat bahwa Presiden Jokowi itu ijazahnya tidak asli atau tidak memiliki ijazah asli atau sering disebut ijazah palsu, itu benar gitu. Dan kami tentu saja sebagai penggugat meyakini itu gitu ya, meyakini dengan putusan pengadilan Surakarta dan sampai ke Mahkamah Agung, kami yakin dan itulah bukti kami gitu. Nanti mungkin kuasa hukum akan mengokohkan itu. Tapi sekarang kita bertanya, bukti Anda apa? Gitu. Bukti kami bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Ini putusan pengadilan. Itu sekarang Anda buktikan. Nah, kami yakin bahwa ya akan kesulitan membuktikan. Karena apa? Fakta kemarin saja sidang yang pertama ataupun yang kedua di sidang pidana sampai kasasi tidak ada satupun bukti dari keaslian atau ijazah aslinya Jokowi tersebut. Jadi kami yakin bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Ada lagi? Ada lagi kawan? Salah satu indikasi yang sering Pak Baharudin sampaikan dalam tanda kutip ada PKI. Bagaimana Pak Baharudin dengan sidang kali ini, apakah itu menguatkan? Ya, terima kasih. Kami serahkan kepada penggugat prinsipal dari mewakili UI Watch katanya. Tadi juga ini penggugat prinsipal Bapak Rizal Padilla. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat-berat, yang asli pasti berat. Jadi lebih berat lagi, majelis hakim, pengadilan manapun majelis hakim yang harus menangani ijazah palsu mesti susah. Susahnya adalah kalau diteruskan, putusannya adalah tergugat harus membawa ijazah asli, udah pasti nggak ada. Kalau bawa ijazah asli, ijazah yang dokter Andes atau yang insinyur, tambah berat. Nanti ijazah SMA-nya tambah berat, itu yang satu. Di sisi lain, kok ya sempet ya saya lihat di medsos hari ini, Pak Jokowi
ada video yang diputar menggambarkan beliau sedang wisuda. Lah kok foto zaman purbakala bisa ada, dan itu potretnya siapa? Komentar di medsos itu, masa videonya malam-malam, wisudanya malam, dan mata yang di wisuda itu ada yang kesana. Jadi itu juga tipu-menipu. Masalahnya cuma satu. Masalahnya orang sudah kehilangan trust dan respect pada Pak Jokowi, itu yang pertama. Yang saya lebih khawatir, beliau ini amat sangat dikendalikan oleh PKI gaya baru, atau beliau malah mengarahkan untuk kita mengatakan dia adalah bagian dari PKI gaya baru. Apa ciri-cirinya? Berbohong, nggak punya urat malu, empatinya rendah, ya segala macam lah. Jadi kalau saya nggak heran, nanti coba lihat 2 minggu lagi molor lagi, nggak usah kaget. Sekarang masih punya alasan molor 2 minggu karena bla bla bla. Nanti 2 minggu akan datang majelis hakim juga susah. Harus cari alasan lagi untuk molor lagi 2 minggu. Cari lagi alasan untuk molor lagi. Saya bukan orang hukum, pakai logika awam aja. Susahnya apa sih? Kalau yang tergugat tidak memenuhi syarat, ya wakilnya apa, kuasa hukum, ya Anda keluarkan gitu. Tapi nggak usah heran, kilometer 50 yang sederhana aja susah. Ijazah palu yang begitu gampang, ringan. Tolong jelasin kok fotonya foto almarhum adik ipar Anda yang Anda klaim. Kan fotokopi yang katanya ijazah asli, tentunya ada dong aslinya yang difotokopi. Susah amat karena ternyata palsu juga. Jadi nggak usah heran kalau nanti 2 minggu lagi molor lagi. Tinggal majelis hakim yang serba susah ini, saya sih empati aja lah, kasihan. Tinggal cari alasan aja. Alasan hukum udah nggak berlaku, alasan logika awam ya silakan. Habis 2 minggu, minggu depan nih molor lagi nanti. Cari aja alasan. Sampai kapan? Sampai Jokowi diganti, nah, kira-kira gitu. Jadi nggak ada putusan, barangkali itu. Jadi jangan kaget-kaget lah. Saya nggak terus serius. Ini guyonan aja ini. Saya kembali mengirim salam buat majelis hakim. Saya memahami posisi Anda yang sulit. Saya ikut prihatin. Sama dengan rektor UGM, terpaksa berbohong. Kenapa? Disetel oleh mantan rektor yang sekarang di Seknek. Kan serba susah. Susah kenapa? Karena tidak berdasarkan nilai-nilai hidup, quality of life yang jadi pegangan, apa yang benar, apa yang salah, segala macam. Silakan aja. Nanti ada hitung-hitungan. Ini sejarah buat bangsa ini. Kita akan ketawa terbahak-bahak nanti bahwa pernah ada situasi begini. Jadi ya tolong belajar kenapa bangsa ini milih presiden yang kayak begitu. Terima kasih.